Halo guys, apa kabar? Semoga harinya menyenangkan ya. Perkenalkan, nama saya Evi. Saya di sini akan share mengenai bagaimana tips sales untuk sukses pada saat percaya diri pada saat nego atau berhadapan dengan klien ya, untuk deal. Hal ini didasari dari karena banyak dari teman-teman ya, karena memang juga dari salah satu dari pekerjaan kita adalah deal dengan customer, dan pastinya menjadi suatu resiko dari pekerjaan adalah ditolak oleh customer. Nah, bagaimana tipsnya supaya angka rate kemenangan itu lebih besar dibandingkan dengan penolakan? Nah, di sini saya akan share tentang tipsnya ya. Metode yang biasa kita pakai selama ini adalah sebelum ketemu dengan customer adalah kita mempelajari identitas customernya, karakteristik dari customernya, behaviornya bagaimana, dan kemudian kita sebagai seorang sales juga mempelajari dengan lebih dalam produk yang akan ditawarkan itu apa saja manfaatnya buat customer, kelebihan dan kekurangannya dibandingkan lawan. Dan terutama lagi jika kita mengetahui tentang orang yang akan kita temui itu siapa, dia kesukaannya apa, itu juga karakteristiknya dia bagaimana, dia lebih sukanya seperti apa gitu ya. Jadi itu juga merupakan suatu informasi nilai tambahan. Selain itu juga yang suatu hal yang umum adalah kita sebagai sales itu adalah mencari informasi mengenai customer ini lagi sibuk apa sih, program apa yang akan ditargetkan untuk mau di-achieve atau diraih oleh mereka, kenapa mereka harus membeli barang ini, kenapa mereka merencanakan barang ini, ada apa sih itu di yang menjadi program mereka atau yang menjadi target mereka dalam beberapa waktu ke depan gitu. Nah, walaupun kita sudah menyiapkan semuanya itu, terkadang kita tetap loss juga. Nah, itu memang merupakan bagian dari pekerjaan kita sebagai seorang sales ya. Nah, di sini saya akan berbagi tips, yaitu dengan teknik NLP, yaitu dengan teknik visualisasi internal. Kita akan mempelajari rasa percaya diri kita, karena terkadang kita sales ya begitu, kemudian mendengarkan informasi sedikit aja tentang ternyata si kompetitor ini udah masuk nih dengan harga sekian, dengan tipe ini, dan kita misalnya nih persiapannya kurang gitu ya, atau persiapannya sudah cukup tapi kita down gitu ya, karena merasa kita nggak pede, karena entah merasa perusahaan kita merasa lebih kecil daripada dia, atau bisa jadi karena di situ adalah customer tersebut selalu biasa beli merek tersebut, atau dia sudah terbiasa dengan beli dengan perusahaan tersebut, atau mungkin karena kita mendengar bahwa rumah sakit tersebut itu atau customer kita ya, maaf saya terbiasa menyebutkan rumah sakit karena customer saya adalah rumah sakit. Nah, begitu kemudian kita mendengar bahwa kompetitor itu memberikan harga yang jauh lebih rendah daripada kita, otomatis kemudian itu turut memberikan rasa down gitu ya kepada kita sebagai sales, sehingga pada saat mau maju itu jadi agak turun, lemah semangatnya gitu. Nah, di sini saya akan kasih tips ya gitu ya, dengan NLP kita coba belajar untuk visualisasi sebelum melakukan deal tersebut. Visualisasi apa yang harus kita lakukan, atau apa sih yang disebut dengan visualisasi? Saya akan jelasin dulu ya tentang visualisasi itu apa. Jadi visualisasi itu adalah membayangkan. Jadi kita semuanya, setiap manusia itu bisa membayangkan kejadian yang akan terjadi. Jadi misalnya nih terkait dengan yang tadi ya, kita mau menemui customer tersebut. Nah, di dalam pikiran kita itu kemudian tiba-tiba muncul
dalam hati kecil kita, dan di dalam imajinasi kita muncul, aduh nanti jangan-jangan kalau ditolak gimana, aduh nanti kalau tiba-tiba dia nggak jadi mau beli dengan aku gimana, aduh tiba-tiba kalau misalnya saya udah nawarin terus saya tiba-tiba di-cut gimana. Nah, jadi di dalam pikiran kita itu sudah muncul uh, berbagai kata-kata gitu ya, kemudian dan berbagai bayangan. Itu sebutnya adalah visualisasi internal, atau bisa juga jadi visualisasi itu adalah tadi saya sebut tadi ya, membayangkan gitu ya. Jadi membayangkan sesuatu yang akan terjadi padahal sebenarnya belum terjadi. Nah, hal ini bila kita terapkan dengan benar, hal tersebut akan meningkatkan winning rate kita gitu ya. Tahukah kamu ya bahwa otak kita itu tidak mengetahui hal hal apapun yang kita ucapkan ataupun kita bayangkan itu adalah suatu kebenaran atau adalah suatu kebenaran. Jadi pada saat sebenarnya kalau kita membayangkan suatu hal yang jelek itu sama dengan adalah kita menarik energi tersebut, kita menarik untuk suatu kejadian tersebut agar terjadi. Jadi mengapa kita tidak memanfaatkan visualisasi imajinasi tersebut adalah untuk hal yang baik. Nah, itu gunanya karena perlu kita ketahui juga ya, di dalam fisika kuantum itu ya, ilmu neuroscience lah ya intinya ya. Jadi apapun yang kita pikirkan itu, apapun yang kita bayangkan, kita imajinasikan, itu tubuh itu pasti akan ngikutin gitu ya. Jadi segala neuron, muscle, fiber yang ada di dalam tubuh kita itu akan mengikuti apa yang ada di pikiran kita. Jadi karena hal itulah makanya saya sarankan sih lebih baik mulai dari sekarang kita juga udah mulai berpikir hal-hal yang baik-baik ya, untuk entah membayangkan atau visualisasi atau pada saat tiba-tiba ada pikiran yang aneh-aneh gitu, nah segera di break straight ya, kemudian kita alihkan dengan hal lain, dan kita alihkan dengan hal visualisasi imajinasi yang baik. Nah, kembali lagi ke hal yang tadi ya. Jadi bagaimana sih cara visualisasi dan apa manfaatnya gitu. Manfaatnya tadi saya sudah jelasin. Jadi dengan kita visualisasi itu akan meningkatkan dan mengajak tubuh kita supaya semua muscle, semua neuron kita pada saat nanti kita mau bertemu dengan customer itu akan mengikuti apa yang kita perintahkan di dalam otak. Apakah nanti akan pasti terjadi deal? Kita nggak tahu, tapi paling tidak kita sudah berusaha untuk memvisualisasi dan itu meningkatkan nilai PD kita. Nah, tahu nggak bahwa pada saat kita PD itu aura ataupun kata-kata ataupun gesture kita itu terbaca oleh customer gitu ya. Jadi hal tersebut itu juga meningkatkan impression kita yang diterima oleh customer gitu. Oke, saya akan mulai. Nanti jika ada pertanyaan boleh ya chat di komen gitu ya. Nah, bagaimana caranya visualisasi? Oke, kita akan mulai ya. Visualisasi ini bisa Anda lakukan setelah bangun tidur pagi atau sebelum sebelum tidur ya, sebelum tidur malam, atau sesaat sebelum Anda melakukan negosiasi ataupun mau melakukan dealing dengan customer. Nah, tekniknya adalah untuk visualisasi yaitu kita duduk ya dengan tenang, kemudian pejamkan mata, kemudian relax ya, relax. Oke, mari kita coba bervisualisasi dengan internal kita. Oke, sekarang ambil duduk yang nyaman. Oke, duduk yang nyaman, tangannya ditaruh kanan kiri, boleh di atas paha, bebas, kaki ditapak di lantai. Oke, kemudian badan juga rileks ya, pejamkan mata, dan mulailah pikiran kita melanglang buana tanpa ketegangan. Bayangkan
negosiasi yang akan terjadi. Bayangkan tempat di mana kita bertemu dengan customer tersebut, apakah di kafe ataukah di rumah sakit ataukah di kantor. Bayangkan apakah itu di pagi hari, siang hari, atau sore. Dan bayangkan juga siapa yang ada di sekitar kita. Saya di situ ditemani oleh siapa? Apakah ada tim marketing, ada tim support, dan dari pihak rumah sakit siapa? Kita bayangkan saja. Jika kita tidak tahu, ya cukup bayangkan dengan satu orang tersebut. Mungkin bisa jadi misalnya kita mau dealing dengan direktur rumah sakit. Dia biasanya maaf ya, di sini saya menyebutkan rumah sakit karena saya terbiasa berhubungan dengan rumah sakit. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi kita lanjutkan, bayangkan lagi dengan siapa direktur tersebut, direktur perusahaan tersebut, ditemani apakah dengan bagian kepala pembelian ataukah dengan user terkait yang akan memakai barang tersebut. Oke. Kemudian bayangkan dengan jelas apa yang akan kita ucapkan saat itu, apa-apa yang akan diutarakan mengenai barangnya, mengenai produknya, manfaatnya, atau percakapan apa saja yang akan kita lakukan pada saat itu. Bayangkan. Nah, kemudian kamu bayangkan itu adalah berupa gambar ataukah berupa film. Paham ya yang dimaksud ya, berupa gambar atau berupa film. Jadi yang kita bayangkan tadi di dalam pikiran, visualisasi itu apakah berupa suatu foto ya, suatu foto. Kalau foto itu tidak bergerak, jadi kita hanya melihat statis ya, ataukah berupa bergerak. Jadi pada saat saya tadi mengucapkan ilustrasi tadi ya, scan backgroundnya itu, Anda tadi juga membayangkan ya, apakah berupa suatu gambar yang bergerak. Gambar bergerak tahu kan ya, maksudnya adalah benar-benar bahwa itu seperti terjadi beneran gitu, bukan berupa foto. Paham ya yang dari sini ya saya bukan. Nah, akan lebih baik lagi jika itu berupa video, jadi berupa gambar yang bergerak. Jadi pada saat kita mulai dari membuka pintunya, menyapa customernya, menyapa orangnya, tempat duduknya, kita mulai duduk, terus apa ya aja yang kita ucapin. Nah, itu kan merupakan suatu step-step ya, itu step-step background dan suatu kejadian. Jadi berupa film, paham ya dari sini ya. Oke, saya lanjutin. Nah, akan lebih bagus lagi kalau gambar kejadian yang kita tadi bayangkan, visualisasi itu adalah benar-benar jelas sekali warnanya, kemudian gambarnya ya, maksudnya itu high definition banget ya. Kenapa sih perlu harus jelas banget ya? Tentu kita harus benar-benar memperjelas warnanya, suasananya itu benar-benar di dalam pikiran kita, itu benar-benar tergambar. Kenapa? Kalau itu benar-benar tergambar dengan jelas di dalam pikiran kita, itu emosi kita akan ikut ya. Emosi kita akan ikut. Nah, memang kita di sini adalah mau mengikutkan emosi kita pada saat visualisasi ini. Jadi bukan hanya just membayangkan aja dengan tanpa ekspresi begini aja gitu ya, tanpa hanya bayangin oh ya nanti saya deal udah gitu aja. Enggak, di sini runutannya panjang ya gitu. Tapi ini nanti Anda akan coba pasti it works, dan at least walaupun Anda kalah, tapi misalnya gitu ya, Anda kalah gitu ya pada saat dealing tersebut, tapi Anda lega dan karena Anda sudah melalui, percaya diri juga, dan nanti rasakan deh bedanya. Kita lanjutin dulu prakteknya ya. Jadi gambarnya harus high definition. Kenapa? Karena kita mau mengikutkan emosi kita.
Oke, setelah kita kemudian tadi saya lanjutin lagi ya, setelah Anda tetap ya pejam mata ya, pejam mata. Tadi lanjutkan visualisasinya tadi udah sampai mana, kemudian berupa video yang jelas, berupa suatu kejadian, runutan yang jelas. Nah, gambarnya jelas ya, warna-warnanya kalau bisa yang super gede seperti kalau kita menonton film gitu ya di bioskop dengan layar yang super lebar, makin jelas makin bagus. Nah, berikutnya adalah pada saat kita membayangkan adalah kita membayangkan kita ada di sana, jadi kita melihatnya, paham ya saya maksud. Jadi pada saat kita tadi memvisualisasi gitu, kita membayangkan kejadian tersebut itu ada di sana dan kita ada di sini, jadi kita bayangin tapi di sana itu kita, paham ya maksudnya. Itu di sana kita lagi ngobrol sama si itu gitu ya, sama si calon customer kita gitu dia, lagi ngobrol, jadi kita melihat dari jauh gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah jika sudah tercipta gambar tersebut dan sangat jelas, kemudian kita associate, sebutnya associate ya, yaitu kita masuk ke dalam video tersebut, di dalam kejadian tersebut. Jadi apa yang kamu lihat tadi itu kita benar-benar nyemplung nih di dalamnya gitu pada saat kita membayangkan. Oh iya, jadi bayangkan pada saat kita berjabat tangan dengan si calon customer tadi terjadi deal. Jadi rasakan sentuhannya, rasakan entah misalkan pada saat kita lagi di cafe, rasakan bau kopinya, kita sambil tersenyum, ngobrol santai dengan customer dan mengarahkan dia untuk terjadinya mengarahkan untuk membeli produk kita ya tentunya. Nah, jadi kita harus associate, makin bagus makin associate, tapi jadi lawannya adalah associate dan disassociate. Nah, disassociate itu adalah kita ada di luar ya, jadi ada suatu kejadian di situ, bisa berupa film seperti kita lagi nonton bioskop gitu ya. Kita kan merasa bahwa seakan-akan yang di dalam film itu adalah kita, tapi kita lagi di sini lagi ngelihat film tersebut gitu ya. Itu sebutnya adalah disassociate. Nah, tapi di sini adalah kuncinya adalah mana yang nyaman bagi kamu. Jadi kamu lebih nyaman ada di situ atau tidak. Ambil aja mana yang enjoy buat kamu. Jika yang enjoy adalah kamu merasa ada di dalam dan enjoy, udah lakuin itu, terusin. Nah, pada saat kita kemudian ada di dalam situ dan merasakan feel-nya, merasakan emosinya gitu ya. Nah, kemudian pada saat dan bayangkan, tentunya pada saat membayangkan visualisasi, kita jangan membayangkan kegagalan bahwa dia tidak jadi beli, dia menolak kita, dia marah-marah atau dan segala hal, atau komplain, atau karena previous dari pembelian yang sudah dilakukan oleh sales sebelumnya ya, anything gitu. Jadi pada saat visualisasi kita tentunya adalah membayangkan hal yang baik-baik saja ya, membayangkan hal yang mana kita berharap adalah deal, kita berharap kita menang kan, makanya kita visualisasinya adalah visualisasi yang menang. Kita visualisasinya adalah kita mendapatkan PO, kita mendapatkan purchase order. Jadi kita bukan membayangkan bahwa kita akan ditolak. Oke? Sepakat? Nah, jadi kita akan memanfaatkan emosi yang Anda dapatkan nanti pada saat visualisasi yang tadi ini. Nah, begitu emosinya, kemudian Anda berjabat tangan dan mendapatkan surat orderan berapa miliar gitu ya. Bahagia banget kan? Nah, pede kan? Wow, aku bisa, aku menang, aku tercapai targetnya bulan ini, sehingga kurang sekian persen untuk pencapaian 1 tahun. Nah, pastinya kita merasa bahagia, merasa bangga ya kan di dalam hati kan. Nah, itulah pada saat momen itu kita merasa ada emosional di dalam dada ini gitu ya, yang kebanggaan, kebahagiaan gitu kan. Dan kita juga bayangin pada saat kita kemudian bahagia dapat PO, kita bayangin dapat komisinya, kita bayangin keluarga kita, bayangin kebahagiaan anak-anak kita, orang tua kita gitu ya, karena kita mendapatkan komisi gitu kan. Nah, bayangkan itu jadi emosi yang memang tujuan dari visualisasi ini adalah untuk memanfaatkan emosi yang Anda dapatkan dari visualisasi tersebut untuk meningkatkan percaya diri Anda. Dan percayalah pada saat Anda visualisasi tadi itu
kita kan memberitahu pikiran bahwa yang akan kejadian itu nanti adalah seperti ini loh yang saya harapkan gitu ya. Nah, terlepas dari adalah dengan izin Allah ya tentunya ya. Tentunya kita sambil berdoa di dalam hati kita sebagai muslim gitu ya. Kita berdoa, ya Allah, tolong izinkan aku menang kali ini, tolong izinkan aku bisa mendapatkan PO ini, tolong izinkan aku bisa lancar dan bisa selanjutnya repeat order customer ini gitu ya. Itu. Nah, pada saat kita sudah meng-anchor, itu sebetulnya adalah anchor ya, pada saat kita sudah mendapatkan emosi yang pada saat tingkat yang tertingginya tadi, nah itu lakukan anchor pada tubuh kita ya, itu disebutnya anchor di NLP. Jadi kita anchor diri kita dengan emosi yang tadi kita dapetin gitu. Nah, tentunya setelah itu emosi itu kita dapat, yes, Anda bisa buka mata kembali gitu ya. Dan tentunya kondisi tubuh kita, emosi kita pasti akan jauh berbeda dengan sebelum visualisasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah percaya diri ini akan bisa terus-menerus menjadi suatu permanen? Tidak juga sih ya. Nah, Anda butuh latihan berkali-kali sehingga nanti menjadi terbiasa gitu ya. Nah, lakuin anchor ini, lakuin langkah-langkah ini boleh berkali-kali setelah bangun tidur gitu ya. Dan tentunya kalau bangun tidur kita dengan bersyukur pada Allah ya atas semua rezekinya, atas semua nikmatnya, dan kemudian barulah kita melakukan anchor ini gitu ya untuk state kita, untuk persiapan nanti, dan kita membawa tubuh kita supaya untuk menuju terjadinya deal tadi. Anything, apapun hasil yang kita dapetin nanti itu adalah atas izin Allah, dan pastinya adalah ada hikmah di dalam semua itu. Misalnya terjadi kegagalan, tapi at least Anda mendapatkan pelajaran dari situ ya, mendapatkan pengalaman maksud saya. Nah, apakah ini permanen? Ini bisa menjadi suatu permanen adalah, bayangkan gini, seseorang yang percaya diri itu tentunya adalah melalui suatu tahapan yang tidak langsung kemudian begitu tiba-tiba dia percaya diri. Jadi itu butuh latihan dan berkali-kali Anda harus lakuin sampai itu menjadi suatu kebiasaan, jadi suatu habit gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, ready to try? Cerita ya nanti di komen.